Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada orang sudah meninggal, kemudian dia masuk ke liang lahat, merasakan bagaimana dampak pahala daripada bersedekah. Apa kata Allah di surah At-Taghabun ayat yang ke-10? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah engkau akhirkan saya hidup lagi nih, barang sebentar saja. Ajalin qarib, waktu semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, gak usah lama-lama. Apa kata orang ini? Fa asaddaqa, niscaya saya akan bersedekah. Ya, dia nggak milih sholat, nggak milih zakat, nggak milih yang lain. Ini dahsyat, kata para ulama menjelaskan betapa sedekah ini pahalanya luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah kita sedekah hari ini? Nah, yang belum masih ada ya peluang. Kapanpun, siang boleh, malam boleh, di masjid boleh, sekarang sudah bisa transfer boleh, datangi orangnya langsung boleh. Caranya bagaimana? Silahkan kembali kepada kita masing-masing. Tapi pastikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan ada khususnya di bulan Ramadan 1 hari lewat yang kita tidak bersedekah di situ. Rugi serugi-ruginya, karena boleh jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah peluang emas yang Allah berikan kepada kita, yang belum tentu akan terulang di hari-hari yang akan datang. Makanya sedekahkan walau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, berapapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, insya Allah akan diganjar dengan pahala yang lipat ganda. Apa kata Rasulullah? Dawu marodakum bis sadaqah. Kalau ada di antara kita sakit, ke dokter sudah, ke tabib sudah, alternatif sudah, herbal semua dicoba, sudah nggak bisa. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Kata Rasulullah apa? Obati orang yang sakit di antara kalian dengan cara apa? Bersedekah. Ada seorang imam besar. Ini bukan lagi teori tapi praktek, dibuktikan. Sejarah membuktikan, dan banyak. Tanyakan siapa yang pernah sakit sudah berobat kemana-mana tapi tidak sembuh. Namanya Al-Imam Hakim. Kita kalau mendengar hadis rawahul Hakim, nah ini orangnya. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, di bagian pipinya sini Allah uji selalu netes darah. Dan darah kalau netes hukum asalnya kalau dia mau sholat batal, harus wudu lagi. Tapi ini Imam Hakim ini sepanjang beliau ngaji hadis, mengajarkan, selalu netes begitu. Sudah berobat, datang ke tabib kemana-mana. Bahkan beliau, kata para ulama, sampai menyengaja setiap hari Jumat datangi khatibnya dan menyampaikan tulisan khusus, tolong doakan saya, karena saya setiap kali ngajar terganggu, setiap kali sholat kalau ada netes batal lagi, wudu lagi, supaya Allah berikan kesembuhan. Sudah coba, tidak. Tiba-tiba saya sholat Jumat, lewat berjalan ada seorang ibu-ibu, ya wallahu ta'ala siapa ini orangnya, nyamperin Imam Hakim, saya mendengar bapak ini begini. Coba di kampung sana ada satu kampung yang di situ nggak ada air, infakkan di jalan Allah, gali sumur, dan insya Allah Allah akan memberikan pahala yang terbaik. Ini Imam Hakim seolah mendapatkan dalalah, petunjuk dari Allah, diamalkan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Itu begitu datang ke kampung itu dan minta orang supaya menggali sumur, kata beliau, infajarul ma, ketika air ini memuncak keluar dari sumur ini, in qata'a dam, itu darah yang menetes di pipinya seketika langsung berhenti. Ini dahsyatnya sedekah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendengar langsung dari Dr. Lutfi Fathullah rahimahullah, baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu di Damaskus ada orang kaya luar biasa. Masjidnya besar. Orang-orang Damaskus kenal. Dan ini orang dermawan luar biasa. Tapi Allah uji, sakit komplikasi. Berobat ke Australia. Itu dicek oleh dokternya, ini bapak harus operasi. Tapi kami nggak bisa menjamin sembuh atau enggak, lebih baik atau lebih buruk, nggak bisa menjamin. Tapi ini secara medis harus dioperasi. Kami berikan kesempatan, silahkan konsultasi dengan keluarga, pulang 1 pekan ke negara di mana Anda berasal. Pulang ke Damaskus. Bapak Ibu orang Arab, mohon maaf ya, beda dengan kita. Kalau kambing kan semuanya jeroannya dimakan, tulangnya, kakinya dimakan, ya kan? Makanya kasihan kucing tuh kurus-kurus, ya Allah. Ada kampung itu kucing aja kurus, kenapa? Itu benar-benar tulang itu nggak ada dagingnya gitu. Jadi begitu dia makan hanya nyium-nyium tulangnya, nggak ada dagingnya. Nah kalau di sana negara Arab, jeroan itu mereka nggak ambil. Orang jual al-jazar itu mereka nggak ambil, ditaruh aja pinggir. Orang kalau mau boleh suka-suka. Kalau kita akan dijual,
ceker apa segala mereka ambil. Nah ini beliau tiba-tiba lewat, ada jazar seorang pedagang daging, kemudian lihat ada orang fakir miskin mungutin tuh sisa-sisa itu. Masya Allah, tiba-tiba hatinya tersentuh. Yang dia pulang dari Australia suruh konsultasi, bingung ini gimana, ini nanti nasibnya. Tapi subhanallah, akhirnya dia turun. Apa yang dia lakukan? Dia bilang ke pedagang daging ini, tolong saya bayarkan untuk 1 tahun, kasih ini orang setiap hari 1 kilo. Kasih ini orang setiap hari 1 kilo, saya bayar dibuka untuk 1 tahun. Jadi supaya dia jangan mungutin sisa daging jeroan. Dan subhanallah, ini ketika orang ini dikasih, dia langsung berdoa, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah, ya Allah sehatkan badannya. Ini mahalnya kita kalau bersedekah, nggak tahu kepada siapa penerimanya, apalagi yang membutuhkan. Subhanallah, begitu mengangkat tangan kepada Allah, doanya lebih makbul. Beda dengan orang kalau sudah kaya, doanya setengah-setengah. Ya Allah, ya Allah, dia masih di rekening masih ada separuh, di rekening masih ada cukup berapa hari. Apalagi orang udah nabung sekarang berapa tahun, doanya nggak akan serius. Beda dengan orang yang miskin, apalagi dia makan aja nggak ada, harapan aja nggak ada, tinggal aja atapnya adalah langit, kemudian alasnya adalah bumi. Itu lebih dekat karena dia minta kepada Allah dengan kesungguhan. Makanya kita membantu orang fuqara wal masakin, itu masya Allah doanya makbul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Subhanallah, ini orang gak meniatkan apa-apa, ikhlas sedekah murni karena Allah. Begitu berangkat ke Australia, dicek oleh dokternya, 0% penyakit yang gak ada sama sekali. Sampai dokternya mengatakan, Anda ini apa yang dilakukan? Apa saja selama sepekan di Damaskus, kok tiba-tiba begitu dicek, ini hasil rongsennya, penyakitnya semua hilang 100%. Ternyata beliau menceritakan di antaranya itu mungkin gara-gara fadilah daripada sedekah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ini mengajak, menghimbau, mari kita sama-sama, saya secara pribadi tiap hari kita nih tiap subuh ada 2 malaikat yang mendoakan. Malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada yang infak hari ini, ya Allah pengganti yang lebih baik. Ini udah doakan malaikat. Kira-kira doa malaikat makbul apa enggak? Makbul. Tapi sebaliknya ini yang agak serem, kita yang agak susah-susah infak ini. Kata malaikat yang satu, wa a'ti mumsikan talafa, ya Allah yang selalu nahan-nahan, mumsik, ya Allah binasakan, hilangkan, ambil itu hartanya secara paksa. Makanya orang yang gak mau infak, dia akan infak ke rumah sakit. Orang yang gak mau infak, dia akan infakkan dipaksa dengan mobilnya umpamanya tiba-tiba mau, dengan rumahnya tiba-tiba bocor. Semuanya karena apa? Begitulah sunnatullahnya. Tapi yang dengan ikhlas, dengan kedermawanan, terlebih ini di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ayo kita rame-rame semua kita berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena yang namanya kematian itu rumusnya nomor cabut bukan nomor urut. Bapak Ibu, kematian rumusnya nomor cabut bukan nomor urut. Kalau nomor urut gampang, lihat KTP-nya siapa paling tua, giliran dia besok. Tapi boleh jadi yang lagi muda-mudanya, yang lagi sehat-sehatnya, yang lagi segar-segarnya justru yang diwafatkan. Tapi kalau dia rajin sedekah, insya Allah sudah punya amal soleh. Makanya mudah-mudahan sekali lagi ini kita dimudahkan hati kita, Allah lembutkan. Setiap kali kita datang ke masjid, kemanapun, kita dilembutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk rajin-rajin bersedekah. Mudah-mudahan banyak, sedikit, kecil, besar itu relatif, tapi siapapun yang bersedekah ikhlas karena Allah, berseliweran ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, bahkan umat kaum muslimin dari dulu sampai sekarang yang rajin menderma merasakan bagaimana manfaatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.